Rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Awal mulanya gimana sih ini sampai pada akhirnya jalan ini ditentukan, gagasannya seperti apa? Ya, Pak? perbincangan bagaimana menghilangkan beban psikologis atau hambatan psikologis tentang sejarah yang terjadi masa lalu antara etnis Sunda dan etnis Jawa itu sudah lama dibicarakan ya. Sudah lama dibicarakan baik itu di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY maupun di Jawa Barat sendiri. Tapi tentu ini perjalanan yang terus panjang dan alhamdulillah perjalanan tersebut langsung ada titik hasil yang lebih terang ke depan dan kemudian ditindaklanjuti lagi supaya lebih terang lagi, yaitu gagasan tersebut langsung dijawantakan dalam bentuk aksi nyata, yaitu hadirnya nama jalan yang selama ini tidak ada nama tersebut, yaitu Jalan Pajajaran Majapahit, Jalan Siliwangi di Jawa Jakarta. Untuk realisasi di Jawa Barat jalan seperti itu diceritakan dalam Serat Pararaton. Jadi peristiwanya 1357, Serat Pararatonnya 1474. Terpaut waktu 117 tahun antara peristiwa dengan tulisan. Tentu ada bias. Jangankan 117 tahun, 50 tahun saja pasti ada bias. Setahun saja pasti ada bias. Kita sulit menceritakan detail peristiwa yang terjadi pada 2 tahun yang lalu, ketika detail peristiwa tersebut jadi syarat pada saat itu. Itu hadirin sekalian. Kemudian yang unik adalah ternyata di sini muncul politik David Attenborough, karena pada tahun 1920 pemerintah Hindia Belanda mewajibkan cerita Barang Bobat dalam kidung dan cerita-cerita lainnya diajarkan di sekolah-sekolah Belanda yang ada di Jawa Barat. Jadi peristiwa tersebut menjadi peristiwa psikologis karahlet-rahletnya gitu kan, menghadirkan masa depan Indonesia yang lebih hebat lagi. Kira-kira begitulah cerita Sunda dan Jawa atau Jawa dan Sunda. Hadirin sekalian, memang peristiwa ini ternyata masih seringkali muncul pada emosi kolektif kedua masyarakat, pada kejiwaan kolektif kedua masyarakat yang muncul pada saat-saat tertentu. Ya, saat pemilihan presiden sering muncul, gitu kan, muncul. Tidak resmi muncul, tapi muncul di alam bawah sadar masyarakat kita. Juga dalam peristiwa perkawinan sering muncul, Pak Sultan. Ketika ada gadis Jawa dipinang oleh gadis Sunda, sering muncul peristiwa. Gak boleh Sunda laki-laki menikahi perempuan Jawa. Yang boleh adalah perempuan laki-laki Jawa menikahi Sunda, menikahi perempuan Sunda. Itu yang masih memiliki emosi kolektif, masih ada seperti itu, meskipun seiring dengan berjalannya waktu peristiwa tersebut makin terkikis, makin tidak ada. Tetapi hadirin sekalian, peristiwa ini, situasi perasaan kolektif dengan sentimen negatif seperti ini merugikan perjalanan bangsa ke depan. Sebab tidak mungkin jalan bangsa ke depan tidak ada proses penentuan yang dipengaruhi oleh kedua etnis besar tersebut. Karena etnis Jawa, etnis Sunda, dua etnis besar yang tentu saja dalam berbagai peristiwa keindonesiaan bisa sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kita sepakat perasaan sentimen buruk dan negatif dari yang dipicu oleh peristiwa masa lalu yang kemudian mengakibatkan ada hambatan psikologis antara Jawa dan Sunda perlu kita akhiri. Dan sungguh Cibobong, saya kira generasi muda seperti saya, seperti Pak Wali Kota dan Wali Kota Bandung. Selanjutnya untuk Jalan Brawijaya dan Jalan Majapahit bersama-sama dengan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Jalan Profesor Dr. Wiryono Projodikoro bersama-sama dengan
Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk Jalan Ahmad Yani bersama dan juga dendam, bisa memberikan maaf untuk kita lupakan, agar perjalanan bangsa ini juga lebih lancar untuk menatap masa depan. Para pemimpin yang khilaf, yang mungkin melakukan kesalahan, bagaimanapun juga manusia yang bisa keliru dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda, dengan zaman-zaman yang berbeda, apa yang tidak mungkin kita selesaikan. Mungkin hari ini dengan rekonsiliasi kultural, mungkin kita bisa memaafkan dan melupakan apa yang pernah terjadi sebagai suatu sejarah yang perlu tidak terulang, tapi memberikan kesadaran kita bersama bagaimana suku-suku yang akhirnya menjadi bagian dari republik ini membangun sikap yang sama di dalam menatap masa depan. Kami pun tahu dalam sejarah para pemimpin masa lalu juga saling mengalahkan antar kerajaan satu dan kerajaan yang lain, yang akhirnya saat ini menjadi satu bangsa. Bagaimanapun kesalahan para pemimpin di dalam kepemimpinan republik, toh juga mengalami hal yang sama. Para pejuang kita yang sudah meninggal pun perlu kita maafkan juga, supaya perjalanan masa depan ini, harapan saya, ikut mewarnai kebesaran sikap bangsanya, bahwa kesalahan itu bisa dimaafkan di dalam untuk menatap masa depan. Kebesaran Sriwijaya itu abad 7, kebesaran Majapahit abad 14, sekarang abad 21, juga selisih 700 tahun. Harapan saya sudah waktunya Nusantara Republik Indonesia ini menuai kebesarannya seperti yang pernah dibangun oleh para pendahulu kita, sehingga rekonsiliasi menatap masa depan bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting. Sejauh ini kami sebetulnya hanya punya harapan. Kenapa bangsa ini, khususnya suku Jawa dan suku Sunda, sebagai dua suku yang besar di Indonesia ini, punya sejarah yang sepertinya tidak selesai, yang akhirnya dalam perjalanan bangsa ini setelah republik ada, sepertinya bangsa ini, suku ini juga mengulang kesalahan yang sama. Kita pun di dalam berbangsa bernegara membedakan periodisasi, tapi membawa masalah yang sampai sekarang nggak selesai juga, yaitu orang mengatakan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sepertinya bangsa ini penuh dendam, rasa dendam, prasangka, maupun kebencian, yang akhirnya dalam perjalanan bangsa ini menuntut kesadaran kita bersama bagaimana untuk melupakan sejarah-sejarah masa lalu yang penuh mungkin kekeliruan, kesalahan, tapi juga perlu dimaafkan. Karena bagaimanapun harapan saya, bangsa ini dalam perjalanan menatap depan tidak perlu mengungkit masalah-masalah yang lalu. Sampai para pemimpin kita pun juga penuh dengan kontroversi yang akhirnya juga tidak pernah selesai, bahwa itu era Orde Lama maupun Orde Baru. Kami ini sebetulnya ikut prihatin menghadapi tantangan
Pak. Mati hati Pak. Hadirin sekalian, mungkin dapat kami sampaikan bahwa untuk penamaan jalan arteri berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 166 tahun 2017. Setelah pembukaan seluruh papan nama, dimohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan setelah foto bersama, pada kesempatan ini Bapak Gubernur berkenan menyerahkan kenang-kenangan dan juga cindera mata kepada Gubernur Jawa Barat. Hidup Jogja! Hidup Bandung! Terima kasih dan terima kasih untuk kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan demikian seluruh rangkaian acara pada